Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahal. Pada kesempatan kali ini, saya Umi Kulsum, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Negeri 11 Maret Surakarta dengan NIM S432008030 kelas B akan membahas terkait dengan delik hukum akuntan publik, standar profesional akuntan publik, dan kode etik AP atau KAP. Pada poin pembahasan pertama, materi yang saya sajikan untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait dengan standar profesional akuntan publik, di mana nantinya saya akan membahas terkait dengan perkembangan SPAP itu sendiri. Dan kedua, saya akan membahas terkait dengan kode etik, di mana saya akan membahas nantinya kode etik akuntan Indonesia dan kode etik profesi akuntan publik. Dan ketiga, saya akan membahas terkait dengan delik hukum profesi akuntan publik. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan standar profesional akuntan publik, di mana perkembangan dari SPAP itu sendiri awal tahun 1990-an di lingkungan kantor akuntan publik yang menjadi dasar pedoman akuntan publik dalam menjalankan pekerjaan profesinya sebagai auditor, yaitu dengan norma pemeriksaan akuntan atau NPA. NPA itu terbit bersamaan dengan adanya prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. Jika NPA merupakan pedoman bagi pemberian jasa pemeriksaan audit atas laporan keuangan, maka PAI kedudukannya merupakan pedoman penyelenggaraan pencatatan akuntansi dan pedoman dalam menyusun laporan keuangan perusahaan, terkhusus perusahaan swasta, BUMN, ataupun perusahaan yang sudah go public yang tercatat di Bursa Saham Bapepam. Tahun 1976, Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI itu pertama kali diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan selanjutnya PAI mengalami revisi pada tahun 1986. Pada tahun 1994, PAI yang terbit pada tahun 1986 itu diganti dengan terbitan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. SAK ini merupakan hasil adaptasi dari Generally Accepted Accounting Principle dari United States pada tahun 1994. Dan ketika PAI telah digantikan oleh SAK, maka otomatis norma pemeriksaan akuntan NPA juga diganti dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. SPAP sendiri merupakan hasil adaptasi dari standar audit yang ada di Amerika Serikat. Nah, baik SAK maupun SPAP itu resmi menjadi pedoman atau standar profesional bagi profesi akuntan di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kode etik. Kode etik itu sendiri yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat atau di lingkungan kerja. Kode etik juga dapat berarti sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan hal yang benar atau baik dan yang tidak benar atau tidak baik. Kode etik diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok tertentu. Kode etik yang akan saya bahas itu yang pertama adalah kode etik akuntan Indonesia, di mana kode etik akuntan Indonesia itu merupakan adopsi dari Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountant 2018 edition yang dikeluarkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants of the International Federation of Accountants. Dalam proses penyusunannya, ketiga asosiasi yakni IAI, IAPI, dan IAMI didukung oleh PPPK sesuai dengan nota kesepahaman tentang kerjasama pengembangan profesi akuntan Indonesia dengan tujuan agar terjadi sinergi antar organisasi profesi akuntan dan menciptakan keseragaman ketentuan etika bagi seluruh akuntan di Indonesia. Kode etik dari akuntan Indonesia sendiri yang saya ambil yaitu terbitan dari IAI yang efektif pada tanggal 1 Juli tahun 2020, di mana dalam kode etik akuntan Indonesia ini bagian pertama itu terkait dengan kepatuhan terhadap kode etik. Kepatuhan terhadap kode etik itu yang pertama ada seksi 100, yaitu ada bagian umum dan bagian pelanggaran terhadap kode etik. Saya akan membahas terkait dengan bagian umum, itu tertuang dalam seksi 100.1 strip A1 sampai dengan 100.3 sampai A2. Di sini saya tidak akan mungkin membahas terkait satu
satu-satu dari seksi tersebut, namun di sini saya akan membahas seksi 100 sampai 100.1A1 sampai 103A2 itu berdasarkan pada poin-poinnya saja. Jadi bagian umum dalam seksi 100 kepatuhan terhadap kode etik itu tertuang dalam seksi 100.1 strip A1 sampai 100.3 strip A2 itu memuat tentang konteks, penjelasan, saran, penerapan terkait pensyaratan dan materi aplikasi yang dimungkinkan agar seseorang akuntan memenuhi tanggung jawab dan bertindak dalam melindungi kepentingan publik sesuai atas dasar kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian kedua yaitu terkait dengan pelanggaran terhadap kode etik, yaitu tertuang dalam kode etik P100.4 dan 100.4 sampai A1, di mana di sini itu menjelaskan, intinya itu menjelaskan terkait atau perihal langkah yang diambil oleh seorang akuntan jika mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik. Maka akuntan tersebut harus mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap kemampuan akuntan untuk mematuhi prinsip dasar dari etika itu sendiri. Akuntan juga harus sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai dan menentukan apakah melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang relevan seperti asosiasi, profesi, regulator, atau otoritas pengawasan. Bagian 2 yaitu saya akan membahas terkait dengan seksi 110 prinsip dasar etika. Di seksi 110 prinsip dasar etika, bagian umum itu tertuang dalam seksi 110.01 strip A1 sampai dengan 110.2 strip A3, di mana seorang akuntan itu harus mematuhi dan menetapkan standar perilaku dalam kerangka kerja sesuai dengan prinsip dasar etika. Bila seorang akuntan mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi prinsip dasar etika itu terjadi pertentangan, maka akuntan mungkin mempertimbangkannya dengan melakukan konsultasi dengan pihak lain dalam kantor atau organisasi tempatnya dia bekerja, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola seperti asosiasi profesi, regulator, ataupun kepada penasihat hukum. Tidak hanya berkonsultasi, tetapi seorang akuntan itu harus tanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut dan melepaskan diri dari permasalahan yang muncul konflik. Nah, di dalam seksi 110 prinsip dasar etika itu terdapat 5 prinsip dasar etika untuk akuntan. Yang pertama yaitu ada integritas, di mana integritas itu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua ada objektivitas, yaitu tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias atau benturan kepentingan ataupun pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Yang ketiga itu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Biasanya itu untuk yang pertama mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja itu memperoleh jasa profesional yang kompeten yang berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua itu bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Yang keempat ada kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Yang kelima ada perilaku profesional, di mana mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kode etik profesi akuntan publik yang tercantum dalam SPAP IAI yang efektif pada tahun 2020, di mana kode etik profesi akuntan publik itu diterbitkan oleh Institut Angkutan Publik Indonesia secara paralel dengan kode etik angkutan Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Angkutan Manajemen Indonesia yang didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Arti dari kode etik profesi akuntan publik menurut Keputusan Dewan Pengurus Institusi Akuntan Publik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang penetapan dan pengesahan kode etik profesi akuntan publik 2020 yang pasal 2 menjelaskan bahwa kode etik itu merupakan
organisasi Institut Akuntan Publik Indonesia yang berlaku bagi akuntan publik, pemegang Certified Public Accountant of Indonesia atau CPA, serta anggota lainnya dari Institut Akuntan Publik yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, kode etik profesi akuntan publik itu sendiri itu mengadopsi Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountant including International Independent Standard 2018 edition yang diterbitkan oleh International Ethics Standard Board for Accountant. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kode etik profesi akuntan publik yang aktif pada tahun 2020 itu menggantikan kode etik efektif pada tahun 2019 dengan penyempurnaannya sebagai berikut, yaitu penyempurnaannya dalam hal perubahan sistematika penyajian, di mana kode etik efektif tahun 2020 itu menyajikan pengaturan yang terbagi dalam 5 bagian. Bagian pertama itu tentang kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika dan kerangka 14 kerja konseptual. Dan bagian kedua ada anggota yang bekerja di bisnis. Bagian 3 itu terkait dengan anggota yang berpraktik melayani publik. Bagian 4A terkait dengan independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Dan bagian 4B itu terkait dengan independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan 19 perikatan review. Kode efektif per 1 Juli 2019 juga terbagi dalam 3 bagian penyempurnaannya, yaitu dalam hal peraturan kode etiknya, yaitu bagian A itu terkait dengan penerapan umum kode etik, bagian kedua itu terkait dengan akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani publik, dan bagian C itu terkait dengan CPA yang bekerja pada entitas bisnis. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan delik hukum profesi akuntan publik, di mana delik hukum profesi akuntan publik itu yang pertama ada delik perdata, dan yang kedua itu delik hukum pidana khusus. Delik perdata itu di mana profesi akuntan dalam perusahaan itu bertanggung jawab membuat dan menyajikan laporan keuangan perusahaan yang akan disampaikan untuk beragam kepentingan dari para pemakainya. Profesi akuntan publik bertanggung jawab sebagai penjaga gawang dalam melakukan pengujian atau audit atas laporan keuangan perusahaan tersebut sebelum laporan keuangan tersebut disampaikan manajemen kepada para stakeholder. AP juga melakukan pengujian bukti-bukti audit secara objektif dan independen sehingga mempunyai keyakinan yang memadai dan dapat menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut telah bebas dari salah saji material yang disebabkan karena adanya kekeliruan atau kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Profesi AP sebagai masyarakat pada umumnya juga tidak terlepas dari kitab-kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Pada pasal 1365 KUHP dinyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1367 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Menurut KUHP pasal 378 tentang kebohongan atau informasi palsu atau dipalsukan, di mana dalam pasal tersebut menyatakan adanya kata rangkaian kebohongan. Jika AP terlibat dalam membantu proses merangkai cerita kebohongan sebagaimana dijelaskan di atas, maka para pihak yang terbukti terlibat atau membantu dalam pembuatan cerita tidak benar atau bohong tersebut, mereka dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatannya itu dan dapat dikenai pula sanksi pidana. Kepada para pihak yang terbukti terlibat dalam membuat serangkaian kebohongan itu dapat diancam dengan tuduhan penipuan dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Oleh karena itu, dalam menjalankan pekerjaan profesinya, AP wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dan bertindak secara hati-hati, bekerja dengan cermat dan seksama agar dapat terhindar dari ancaman pidana tersebut. Dan AP juga dapat dimintai tanggung jawab jika terbukti dalam menjalankan proses pemeriksaan laporan keuangan yang ternyata merupakan hasil rekayasa akuntansi.
AP yang bersangkutan pun juga tidak dapat mengetahui atau mengungkapkannya, maka dalam hal ini, AP yang lalai dalam kasus tersebut dapat dianggap berkolusi atau bersekongkol dengan pihak manajemen perusahaan dan atau terlibat dalam proses menyiapkan laporan keuangan perusahaan yang mengandung informasi tidak benar atau informasi hasil rekayasa. Kasus serupa bias terjadi jika AP terbukti tidak mampu mengungkapkan dalam hasil auditnya atas laporan keuangan hasil rekayasa akuntansi yang menjadi persyaratan pencairan kredit bank, dan pada akhirnya kredit bank tersebut menjadi bermasalah atau macet dan tak terbayar. Yang kedua itu delik hukum pidana khusus, di mana delik pidana adalah delik hukum yang timbul dari sejumlah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang peran akuntan publik. Peraturan undang-undang yang merupakan pidana khusus itu misalnya berkaitan dengan regulasi peran profesi akuntan publik pada Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Angkutan Publik, dan ketentuan peraturan undang-undang lainnya. Pasal 107 UU PM itu dinyatakan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memasukkan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik itu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Risiko hukum bagi AP itu dapat timbul dengan tuduhan bahwa AP membantu dalam tindakan kejahatan. Masalah perbantuan tindak pidana kejahatan itu diungkap dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang KUHP, menyatakan bahwa mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan kedua, mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Ancaman delik hukum khusus yang mengatur dan menegaskan kembali tentang arti pentingnya profesi AP itu dimuat dalam rumusan UU Nomor 5 Tahun 2011. Regulasi tersebut itu bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi publik, regulator, dan profesi akuntan publik dalam menegaskan keberadaan jasa akuntan publik yang telah diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu UU Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan pasal 4. Yang kedua, UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun pasal 52 ayat 1. UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas pasal 59 ayat 1. Dan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal itu dalam pasal 64 ayat 1 dan pasal 66. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 31 ayat A. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia penjelasan pada pasal 30 ayat 1, dan UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik yang dibuat sebagai regulasi khusus yang mengatur profesi akuntan publik dengan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang merupakan praktek lazim di negara lain. Sampailah kita di sesi penghujung dari pembahasan ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Rukhoni Meniyawonti. Jika ada pertanyaan dari materi presentasi saya, silakan mengajukan pertanyaan dan kirimkan ke alamat email saya. Terima kasih. 谢谢大家，再见。